kalau wanita mau cari calon pasangan suami yang tepat, ada filosofinya ini. Saya belajar dari sejawat saya seorang dokter, yang saya kira mantap ini. Tetapi belum tentu cocok disampaikan di lingkungan gereja. Tapi saya coba, ini kan sudah di luar gereja ya. boleh di-share. Jadi cari suami itu katanya harus yang close to your heart, yang dekat hatimu, yang soft, yang uplifting, selalu mendukung, menyangga hidupmu, ya, yang makes you feel good, ya, like a bra. Selamat datang di MDC Talks. Inspirasi, informasi, dan inovasi untuk masa depan yang lebih cerah. Ya. Ini sekarang kita sampai pada episode kedua. MDC Talks. Jadi ini yang bisa bikin kita cerah ini ngobrolin apa nih kali? Ngobrolin sesuatu yang bikin kita happy. Tapi memang happy ya, karena ada satu masa orang-orang bilang kalau menikah itu bisa menambah kebahagiaan. Iya dong. Tapi justru kebalikannya, maksudnya kebanyakan di sosial media, aku menyesal menikah. Aku nggak mau menikah. Terus banyak juga anak-anak muda ini yang males menikah karena melihat ternyata pernikahan tidak seindah itu. Iya. Jadi pikir orang-orang kan menikah happily ever after. Wah, itu kayak dongeng-dongeng gitu. Semua ada di Disney. Apakah memang seperti itu atau memang bisa pernikahan itu sebahagia itu? Nah, itu dia. Atau apakah memang pernikahan itu semengecewakan itu? Nah, kita lihat nanti. Nah, saya juga ingat ya, akhir ini kan kita ikut happy Bob, karena teman-teman kita, beberapa teman kita married akhirnya. Narasumber episode pertama Errol married puji Tuhan. Ada teman kita yang lain juga seorang pendeta juga menikah. Kita jadi kita ikut sukacita. Berarti bisa menikah gitu ya. Akhirnya bisa menikah dia, terbukti. Ya. Tapi saya juga sisi lain Bob, saya sedih karena saya punya teman di masa teman pelayanan di masa yang lalu lama nggak kontak. Beberapa bahkan mereka akhirnya gagal berumah tangga, mereka berpisah, divorce. Mereka bercerai dan itu menyedihkan. Mereka menikah udah berapa lama? Macam-macam. Ada di atas 10, ada berapa belas tahun. Udah punya anak, mereka udah berpisah. Dengan berbagai macam ini ya. Gitu. Padahal mereka juga orang percaya, bahkan mereka juga melayani Tuhan. Nah itu dia. Gitu. Dan juga kalau di luar sana kan juga banyak yang udah menikah 30 tahun. Katakanlah siapa itu artis ya yang memang public figure yang kayaknya nggak mungkin dia ini selingkuh. Ternyata juga pernikahan juga kandas setelah 30 atau 40 tahun. Dan itu iya berita-berita ataupun akhirnya menjadi mempertanyakan apakah pernikahan saya bisa bertahan ya gitu. Iya, itu kayaknya semakin menakutkan gitu ya. Ini buat pasangan muda yang memutuskan untuk kita ke jenjang berikut yang lebih serius gitu. Jadi akhirnya karena itu kita menghadirkan seorang narasumber yang luar biasa. Beliau adalah seorang dokter spesialis radiologi. Beliau juga seorang dosen, seorang pelayan Tuhan juga, seorang pengkhotbah juga, apalagi ya? Siapa namanya? Kita tampilkan Dr. Paulus Raharjo. Welcome, Dr. Paulus Raharjo. Terima kasih untuk undangannya, bincang-bincang santai sama saya. Siap. Soalnya biasanya kalau sama Ko Paulus agak tegang-tegang gitu. Ngomongin pernikahan itu tegang gitu. Ngomongin pernikahan dan lu pasti, saya juga pernah konseling sama beliau dan menegangkan banget. Gitu. Tapi memang apakah pernikahan setegang itu gitu? Saya biar buka saja dengan cerita. Ada seorang yang masuk toko buku bertanya kepada petugas atau pembantu yang ada di situ. Dia bilang, saya cari buku dengan judul Pernikahan yang Berbahagia. Tempatnya di mana? Terus petugas dari toko buku itu mengarahkan, kalau gitu Bapak sama Ibu ke bagian dongeng saja. Waduh, fairy tale ya dongeng. Berarti nggak ada dong. Nggak ada, there's no pernikahan yang berbahagia. Ya ada. Statistik yang ada mungkin di luar sana, kira-kira
yang tidak berbahagia 50%, yang selebihnya berbohong. Pura-pura bahagia. Jadi mungkin gini, definisi pernikahan yang bahagia itu seperti apa tuh idealnya? Nah, ini tidak perlu lagi diragukan bahwa kebahagiaan manusia itu tergantung dari apa sih? Apa yang kita pakai, kita makan, apa experience kita, itu semuanya short lived, artinya hanya sementara. Kunci kebahagiaan itu justru ada pada relationship atau hubungan atau antar manusia sebetulnya. Hubungan kita dengan orang yang paling dekat itu menentukan sekali kebahagiaan kita. Kalau hubungan kita dengan orang yang paling dekat itu tidak beres, itu yang paling susah. Benar. Nah, tetapi kita ngomong juga soal dari segi spiritual. Dari spiritual itu hubungan kita dengan pencipta kita kalau nggak beres, itu sumber masalah kita. Nah kalau itu nggak beres, terus kita menikah, kita mengharapkan kita berbahagia, kira-kira yang kita harapkan untuk membahagiakan kita siapa? Iya, kita pasti minta pasangan kita. Iya. Kita menuntut. Iya, kebetulan nanti kalau sudah ada masalah dalam pernikahan, itu dianggap konflik-konflik itu merupakan satu tanda bahwa pernikahan kita tidak berbahagia. Jadi dengan mudah mengatakan sebelum menikah saya nggak ada masalah tuh. Menikah sama kamu kok jadi banyak masalah? Kok jadi banyak masalah? Berarti yang membuat saya tidak berbahagia siapa? Kamu sendiri. Nah, ini logika berpikir yang salah. Tapi umum. Iya, umum terjadi seperti itu. Jadi aku ingin bahagia karena aku ingin menikah karena ingin bahagia dong. Yang sono juga gitu sama. Ya, siapa yang mau menikah untuk cari sono? Susah. Akhirnya yang terjadi adalah saling menuntut. Lu nggak bagian gua juga gak bahagia sama kamu. Akhirnya seperti kata itu. saling menuntut ini sangat penting. Itu jadi masalah. Any relationship, hubungan apapun, kalau isinya saling menuntut, misalnya nggak usah pernikahan, kita buat kongsi, buat satu warung lah, bisnis lah gitu. Tapi kalau saya berpikir apa yang saya bisa ambil keuntungan dari kamu, dan masing-masing memikir hal yang sama, kita saling menyerap, menyedot kebaikan kita masing-masing untuk kepentingan diri sendiri. Hubungan seperti itu akan rusak dalam waktu yang singkat. Itu cukup relasi dengan banyak ya, nggak hanya relationship pasangan, pekerjaan mungkin juga, pertemanan juga seperti itu ya. Bukan juga dengan Tuhan secara spiritual, ternyata pengaruh semua. Pengaruh semua. Jadi berarti apa yang harus dilakukan kalau misalnya sudah terlanjur memiliki konsep yang salah, bisa diperbaiki nggak sih? Ya, pertama adalah kita memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Itu dulu ya. Karena kebahagiaan utama kita bukan datang dari manusia. Tidak fair kalau kita mengharapkan suami atau istri membahagiakan kita. Mesti kita akui dulu nih. Kebahagiaan utama kita bukan datang dari manusia. Tapi dari Tuhan. Iya. Itu. Jadi kalau hubungan antar manusia itu sangat ditentukan hubungan vertikalnya dengan Tuhan. Salah satu contoh adalah kalau kita punya bangunan segitiga yang di atas ini posisinya ditempatkan Tuhan atau pencipta kita, sedangkan di pojok-pojok ujung-ujung yang paling bawah ini adalah suami atau istri. Bayangkan kalau masing-masing suami dan istri itu makin mendekatkan diri pada Tuhan, otomatis jarak antara keduanya menjadi lebih dekat. Jadi keintiman rumah tangga itu diawali dari keintiman kita dengan pencipta kita masing-masing pihak. Jadi yang ideal adalah seorang yang mau menikah, baik itu calon suami maupun calon istri, itu sudah harus bahagia dulu. Dan kemudian saling berbagi kebahagiaan melalui hubungan antara segitiga tadi, tiga pihak. Masing-masing dengan pencipta, dengan Allahnya, dengan Tuhan, dan kemudian masing-masing akan mendapatkan berkat untuk hidup yang makin lama makin dekat dengan kedekatannya kepada Tuhan. Mohon maaf ini agak filosofis, tapi
mudah-mudahan bisa Iya, betul. bisa dipahami. Ini menarik sekali. Seringkali yang kami perhatikan gini dok, jadi tadi kan mengundang Tuhan. Jadi Tuhan juga bukan salah satu, bahkan aspek utama agar seperti prinsip kita tadi. Itu yang terjadi kadang-kadang gini, mah aku nggak ke gereja ya, kamu tolong aku doano, aku kerja. Keren seperti itu. Jadi satu hal rohani dibebankan pada salah satu pihak. Diwakilkan entah papanya, entah mamanya. Wis aku ndak nang gereja, aku capek. Wis tolong titip ya doano. Yang jadi seperti itu Pak. Ini nggak works ya dokter kayak ini. Pertama itu berarti dia tidak punya akses langsung untuk mendapatkan yang dia butuhkan dari Tuhan. Oke. Jangan kering hidupnya. Ya, didoakan bagaimanapun kalau dia tidak melangkah sendiri, melangkah mendekat kepada Tuhan tentu saja dia akan kering dan tidak ada doa yang bisa membasahi situasi seperti itu. Ingat satu kisah. Tuhan Yesus mengatakan aku harus lewat Samaria di Yohanes 4. Dia dikatakan bahwa dia harus menemui seseorang. Nah, seseorang itu seorang wanita. Orang Samaria lagi. Padahal orang Samaria dan orang Yahudi pada waktu itu tidak saling sapa. Musuh bebuyutan. Yang dikatakan Yesus adalah aku minta minum. Orang ini sangat terkejut karena orang Yahudi tidak akan minta minum. Kalau tahu situasinya seperti itu. Dan kemudian Yesus malah dibalik. Kalau kamu tahu siapa yang minta minum kepadamu, maka kamu yang akan minta minum kepadanya. Dan air yang akan aku berikan ini tidak akan kering, tidak akan habis. Akan terus keluar dari dalam hatimu. Artinya, Yesus mulai mengarahkan untuk wanita ini memahami kondisinya. Kemudian Yesus mengatakan apa? Yang ditanyakan, mana suamimu? Dan jawabannya adalah, sudah kawin 5 kali. Bahkan sekarang sedang tinggal dengan seorang pria yang bukan suaminya. Dan dia pun tidak merasa bahagia. Dari itu gitu. Kawin 5 kali ini mosok cari susah sih kawin. Iya dong, pasti dicari sebelum mendapatkan. Cari sesuatu yang membahagiakan. Ternyata nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 tidak membawa kebahagiaan. Dia bisa ada yang ekstrim mengatakan bahwa siapa tahu mati semua. Dijelasin juga dong ya. Kemungkinan rasanya enggak. Karena dia masih bersama dengan pria yang lain, bukan suaminya. Gitu. Dan dia bilang, kamu butuh sesuatu dan sesuatu itu hanya aku yang bisa memberikan. Air kehidupan. Kepuasan hidup kita berdasarkan hubungan kita yang baik dengan juru selamat kita. Sekarang kita baru tahu kita ternyata hubungan dengan Tuhan tuh it's very very bukan hanya itu memang ya. Kita kan pelayan Tuhan ya, kita juga melayani Tuhan, juga hubungan dengan ternyata juga pengaruh ke hubungan personal kita dengan pasangan, dengan orang lain. Seperti itu. Jadi memang hal-hal semacam ini mungkin kita dapatkan ketika masa remaja, terus sekolah minggu, bahwa hubungan dengan Tuhan itu sangat menentukan dengan semuanya. Mungkin waktu, masa seperti itunya. Ketika dewasa, ternyata ngefek juga gitu ya. Sampai ke relasi-relasi yang sangat vital dan krusial. Iya, betul. Justru itu modalnya. Iya. Kalau kamu gak pernah dapat modal cinta dari orang lain, terutama dari Tuhan yang mengasihi kita semua, apa yang kita berikan? Apa yang kita bisa berikan? Kan gak punya modal. Berarti kalau sekarang modalnya modal cinta apa? Cinta Tuhan. Asik. Oke, tapi kalau ngobrol-ngobrol tentang masalah kebahagiaan, kalau dari Ko Paulus sendiri ini pernah nggak sih konflik kayak gitu dengan istri gitu? Konflik dengan istri. Saya dan istri itu punya latar belakang yang sangat berbeda. Jadi kalau tidak cocok itu sudah biasa. Bahkan setelah kenalan 9,5 tahun sebelum menikah, pendeta tanya, sudah cocok? Kami jawab bilang belum. Karena pada waktu itu, kalau cekcok namanya cekcok gitu ya. Itu atau tidak cocok itu sesuatu yang jamak, yang biasa. Seminggu bisa 2-3 kali.
Tapi terus kemudian kami jawab pertanyaan Pak Pendeta dengan mengatakan bahwa bukankah proses pernikahan itu proses mencocokkan seumur hidup, dan beliau setuju. Dan itu yang jadi pegangan kami. Jadi tidak cocok, tapi ini kami tahu ini bagian dari proses. Tidak cocok, tidak harus berakhir dengan cekcok. Nah ini juga tidak cocok, tidak harus berakhir dengan cekcok. Ya, nanti kita bikin kalimat gede. Asik deh. Iya. Oke, Jadi cocok berarti harus berakhir dengan cekcok. kita harus mencocokkan diri dengan pasangan yang paling dekat. Nah, kalau orang yang paling dekat kita tidak bisa memproses diri kita untuk mencocokkan diri, wah itu bencana. Nggak ada obatnya. Ya kan, you are sleeping with the enemy. Iya. Living with the enemy. Tidur dengan musuh. Iya. Jadi perlukan kerendahan hati ya, Dr. Paulus. Kerendahan hati, kemauan untuk saling gitu. Kalau salah satu yang ngalah sono terus. Ya, kalau salah satu aja akhirnya kayaknya yang satu ini mengerti konsep ini tapi yang satunya enggak gitu. Nah, ini gimana? Pertama, lain kali kalau kawin cari yang dua-dua mengerti. Lain kali kalau kalian berani boleh kawin lagi. Ya, kalau salah satu mati. Ya, kalau bisa ngeles ya sesuai dengan prinsip Alkitab ya. Jadi artinya itulah sebabnya firman Tuhan dalam Efesus pasal 5 ayat 21 dikatakan bahwa hendaklah kamu saling merendahkan diri dalam takut akan Tuhan gitu ya. Jadi kita merendahkan diri itu bukan takut pada suami, takut pada istri, tetapi kita takut mendukakan hati Tuhan yang kita sembah. Itu relasi dengan Tuhan lagi dok ya. Itu relasi dengan Tuhan kalau lagi. Kalau nggak berelasi ngapain juga aku takut atau merendahkan diri sama Tuhan. Itulah sebabnya konseling dengan orang yang tidak punya relasi dengan Tuhan seerat itu susah. Karena tidak punya pola, tidak punya tenaga atau kekuatan untuk melakukannya. Jadi Dokter Paulus ngomong gini nggak relate ya dok ya? Nggak relate. Ya kasihan juga sebetulnya. Iya kasihan juga. Oke. Iya, Dokter Paulus, mungkin bagi teman-teman yang belum mengetahui, Dokter Paulus juga adalah seorang konselor perkawinan atau pernikahan atau perkawinan yang perkawinan sekarang ya di gereja, dan banyak pasangan sudah diberkati, banyak pasangan juga sudah ditolong. Yang pernah nggak terus yang paling berat apa Dokter Paulus pernah handle satu kasus dalam rumah tangga gitu dok? Sebetulnya kalau mau jujur, 99% dari kasus rumah tangga itu kasus-kasus kecil. Kecil yang tidak ditangani dan tidak diselesaikan. Ya kan, itu nyari masalah. Besar itu kalau terjadi perselingkuhan. Itu yang paling besar. Ya. Nah, jadi kalau saya bilang yang kecil, yang besar sebetulnya nggak ada. Karena ya saya serahkan aja pada Tuhan. Kalau yang ngelakoni atau yang menjalaninya tidak mau, ya tidak akan sampai pada tujuan yang kita cita-citakan bersama. Jadi, tapi saya hanya berdoa, dan khususnya pada waktu konseling pranikah, jangan sampai pernikahan yang sedang disiapkan ini akan jatuh pada masalah yang tidak bisa didamaikan lagi. Ini yang jadi masalah. Kalau tadi kita kan bahas tentang masalah-masalah dalam pernikahan, terus bagaimana bisa survive. Ini bagaimana cara kita untuk bisa merawat pernikahan ini? Iya, pertanyaannya bagus. Saya mengingatkan kita semua kalau Adam dan Hawa dijodohkan Tuhan, diciptakan untuk saling menolong, untuk saling melengkapi. Kemudian mereka ditempatkan di Taman Eden. Taman Eden itu fasilitas bintang 5 semuanya. Dalam terjemahannya seharusnya itu adalah taman surga atau tamannya Allah, the Garden of God misalnya. Tetapi di dalam Taman Eden itu mereka diberi tugas, yaitu memelihara dan mengusahakan. Artinya
apapun itu, kalau kita tidak pelihara, kita tidak usahakan, akan rusak dalam waktu singkat. Misalnya kalau kita punya taman, atau orang bilang taman tetangga lebih hijau. Nggak ada. Taman yang hijau itu karena taman yang disirami. Nah sekarang bagaimana kita menemukan trik-trik dan tips untuk menyirami taman kita. Eden kita, yaitu rumah tangga kita. Ya, apa yang kita lakukan untuk suami atau apa yang kita lakukan untuk istri, kalau itu dengan pikiran bahwa ini untuk menyirami taman itu supaya terpelihara dan syukur kalau bisa diusahakan lebih baik, itu adalah kuncinya. Jadi setiap hari marilah kita berpikir apa yang harus saya lakukan, katakan atau sikapi supaya pasangan kita, orang yang paling dekat, bahkan dikatakan sudah menyatu dengan jiwa kita, itu merasa mendapatkan hadiah dari Tuhan melalui hidup kita. Kalau itu yang setiap hari kita pikirkan dan kita jalani, wow, pasti Taman Eden itu tidak akan kering. Perbuatan-perbuatan kecil ya, seperti act of service, terus juga kata-kata gitu, I love you. Ya tidak perlu susah-susah. Misalnya pulang kerja, belikan gado-gado kesukaan istri aja gitu. Karena nanti terus dimakan berdua misalnya. Ya karena porsinya banyak dimakan dua, kalau dimakan sendirian jadi daging, ya sudah nggak ada tempatnya untuk ditempelin lagi. Ya selain dapat sharingnya, dapat. Bayangkan aja kalau itu terjadi, itu sesuatu yang sangat sederhana dan murah. Iya benar ya. Tinggal kan orang ada apa? Five love apa yang? Five love language itu ya. Language ya. Tapi kan apapun yang kita lakukan pasti pasangan pasti akan ini ya. Ya, luar biasa nih, hal sederhana padahal nggak perlu mahal, nggak perlu mewah, nggak perlu beli berlian, pokoknya beli yang jajan-jajan aja, pokoknya momen menciptakan momen bersama. Itu yang penting. Iya. Jadi oke lah, kalau gitu saya boleh mundur sedikit, Dr. Paulus. Kan mungkin ini masih dalam masa pacaran ya, masa pranikah habis itu. Tapi kadang-kadang kan banyak pasangan, entah pria atau yang wanita, maju mundur ragu-ragu. Soalnya kan masalah yang keputusan yang keputusan yang besar gitu ya. Jadi kadang-kadang saya sayang, saya mencintai dia, tapi kok ada hal yang nggak pas. Tapi saya sayang, tapi kok nggak pas. Jangan sana juga. Jadi maju mundur itu apa aja pertimbangan yang mesti ini? Apakah dia yang she's the one or he's the one gitu ya? Oke. Nah itu penting sekali. Jadi kita harus tahu, sebaiknya sebelum menikah, mungkin kita yang sudah menikah mulai mengajarkan kepada teman-teman yang belum menikah bagaimana mencari pasangan yang tepat. Kalau wanita mau cari calon pasangan suami yang tepat, ada filosofinya ini. Saya belajar dari sejawat saya seorang dokter, yang saya kira mantap ini, tapi belum tentu cocok disampaikan di lingkungan gereja. Tapi saya coba, ini kan sudah di luar gereja ya. boleh di-share. Jadi cari suami itu katanya harus yang close to your heart, yang dekat hatimu, yang soft, yang uplifting, selalu mendukung, uplifting menyangga hidupmu, yang makes you feel good, ya, like a bra. Like a bra. Pas menopang. Iya benar ya. Seperti BH atau bra, katanya kan close to your heart, soft, protective, always uplifting, make you look good. Seperti bra ya. Kan masalahnya itu kan perempuan itu kan nggak perlu cari yang ganteng kan. Orang laki yang ganteng biasanya bisa cari yang laki-laki yang ganteng itu bisa, tapi perempuan biasanya nggak cari yang ganteng malah. Nah itu masalahnya. Kayak ada quote ini Bapak di netizen ya. Yang ganteng akan kalah sama yang lucu. Yang lucu, Lucu akan kalah sama apa itu lupa gue.
Jadi ya close to your heart ya. Iya. Ini filosofi yang menarik. Ya, daripada biasanya orang mengatakan cari kepribadian. Nah, itu ya kan Ya, udah. rumah pribadi, mobil pribadi. Pribadi, itu apartemen pribadi, kondominium. Ya. Semua pribadi. Jadi ada yang lebih esensial, ada yang itu lebih dia. penting. Sedangkan yang laki biasanya kalau saya Iya. bincang-bincang santai begitu, biasanya saya tanya, yang paling mereka berani itu adalah seiman. Semua orang mengatakan seiman. Iya, Nomor iya. satu ya. Wow, seiman. Tapi yang mereka tidak berani lah katakan adalah yang cantik. Kenapa ya? Ya, jadi orang laki itu butuh wanita yang menarik. Gitu ya. Mestinya mereka wanita tahu hal ini sehingga di dunia binatang, di dunia tumbuh-tumbuhan, gitu ya, bunga-bunga yang menarik itu mengundang kumbang untuk datang, gitu, kan gitu. Tapi ada satu yang paling penting, yaitu yang mau sama kamu. Kriterianya udah panjang ini. Kriterianya ini Mau akhirnya sama nggak kamu. gigit jari juga kan. Iya, itu yang paling penting. Iya, mau nggak gitu ya? Iya. Ya, dari sejak itu sebetulnya kita perlu mengajarkan pada adik-adik kita untuk menggunakan hikmatnya. Yes. Ya, bukan hanya berdoa terus kemudian mengharapkan Allah dari surga memberikan lampu sorot. This is the one. Itulah. Kita bisa mengajar mereka untuk menggunakan hikmatnya, apa benar ini, perbedaan dan kesamaan. Tapi seringkali tidak menemukan yang perfect. Iya. Bahkan kami kalau konseling pranikah, terus dikatakan sudah nemu yang perfect, sudah. Saya bilang, jangan menikah. Kemungkinan besar enggak. Itu hanya Ilusi, isapan jempol dan ilusi. Jadi gitu. Kalau 80-90% sudah oke, ya sudah go ahead. Karena yang menentukan langkah selanjutnya adalah kerendahan hati. Itu tadi. Gitu. Itu bukan perfect dan Tidak perfect. karakter yang top dari masing-masing. Itu. Karena tidak ada sebetulnya yang perfect juga. Kerendahan hati ya. Iya, balik lagi itu tadi kan Efesus tadi, kamu saling Kerendahan merendahkan hati diri. untuk mengutamakan pihak lain lebih Nah, dahulu. itu Wow, menarik. menarik sekali. Tapi tentu ini juga dipengaruhi oleh ini ya, value atau pendidikan atau latar belakang di setiap keluarga kan, dari keluarga yang berbeda. Iya. Mungkin juga ada seorang anak yang dibesarkan dengan dilimpahi kasih sayang, dilimpahi perhatian, tapi tidak diajarkan. Akhirnya dia merasa egois, berarti dia, aku berhak konten mendapatkan ini, menerima. Mendapatkan itu semua. Kamu juga mesti melayani. Jadi itu juga masalah juga saya pikir gitu loh, kedewasaan masing-masing pribadi. Seperti itu. Begitu dokter ya? Iya, tentu saja. Itu semua berasal dari pendidikan orang tua. Ya. Dan itu kan memang banyak akhirnya sekarang generasi sekarang bilang aku enggak mau nikah gitu. Akhirnya aku memutuskan daripada saya menikah dan susah, lebih baik saya memutuskan untuk sendiri. Nah, ini bagaimana kalau yang seperti itu? Maksudnya anak-anak muda sekarang akhirnya Mulai memutuskan banyak juga untuk gitu ya, independence. enggak mau gitu, enggak mau menikah. Jadi kita harus paham mereka. Karena yang disuguhi setiap hari adalah berita-berita buruk tentang pernikahan. Ya kan? Iya. Kalau kita baca koran, itu isinya banyak negatifnya atau positifnya. Negatifnya dong. Iya kan? Misalnya pernikahan si A, si B bahagia. Biasanya nggak ditulis di situ. Bad news is a good news. Ya kan? Bad news sih, wah ini keren nih. Ya, Infotainment. sehingga dengan demikian pikirannya adalah semuanya buruk. Iya, Walaupun memang benar bahwa tidak semua orang atau lebih banyak orang, makin banyak orang atau pasangan yang mengakhiri pernikahannya karena masalah yang tidak bisa diselesaikan antara mereka berdua. Nah, perlu diberikan suntikan inspirasi tadi, edukasi tadi, ya, otomotivasi gitu ya, apalagi supaya mereka tidak frustasi akhirnya. Nah, itu dia. Ya. Jadi itu perlu diberita dan kita perlu menjadi teladan bagi mereka.
Oke. Jadi contoh misalnya, ya ini beberapa kali saya dengar dari konseling yang terjadi dengan anak-anak muda dengan istri saya. Dia bilang pernikahan sekarang gini. Dengan simple, dengan sederhana, dengan mudah itu bisa dipadamkan dengan begitu. Enggak tuh. Buktinya apa? Kami tidak mengalami seburuk itu. Ya, walaupun konflik selalu ada. Iya, oke. Ada. Ya, tidak cocok selalu ada. Setiap musim kehidupan selalu membawa ketidakcocokan, membawa konflik. Tapi tidak cocok, tidak harus berakhir cekcok. Cekcok itu tadi, Pak. Berarti possible ya untuk membuat pernikahan ini bahagia everlasting itu? Possible. Bisa ya. Nah itu nanti kalau tahu gimana possible-nya, nanti di rewind lagi nanti. Yang tadi, yang merawat tadi itu loh. Ya karena ada banyak orang yang tidak merawat, dibiarkan menggelinding tanpa usaha. Kelihatannya nggak ada masalah. Tapi setelah 17-18 tahun, baru mereka menjadi orang yang asing karena berjalan masing-masing menjauh. Nggak kerasa dok ya? Tidak terasa. Ada banyak pemikiran yang bahwa ya nanti dia akan berubah seiring berjalannya waktu. Berubah bisa berpikiran begitu juga. Tapi ya itu tadi tidak dirawat, hanya mungkin dia bisa berubah lah mungkin dari teman-temannya dan dari yang dia pelajari. Tapi dari pasangan sendiri tidak mengusahakan itu ya sama aja berarti ya? Iya. Okay. Nah, ingat bahwa kalau kita tadinya jalan sama-sama, terus kemudian terpisah 1 derajat. Yeah. Dalam rit 1000 langkah, 1 derajat itu sudah jadi jauh loh jalannya. Betul. Okay. Berarti kita harus menyamakan ini setiap hari gitu ya? Setiap hari, bahkan ada tipsnya. Nah ini ada tipsnya. Tipsnya sederhana. Ada yang meneliti, ya saya tidak tahu motivasinya meneliti. Pasangan-pasangan yang mengatakan pernikahannya bahagia, itu ternyata punya ada 1 kunci, yaitu berpelukan, hugging. Okay. Jadi pasangan-pasangan yang punya kualitas dalam pernikahan itu, mereka saling berpelukan 1 menit setiap hari. Itu bukan berarti seperti minum obat, bukan. Ini statistik kan. Ya. Setelah dikumpulkan ternyata pelukan setiap hari 1 menit itu menentukan kualitas hubungan suami istri mereka. Ini kita nggak ngomong soal seksual. Iya. Ini intimacy, keintiman. Dan itu memelihara vibe, memelihara kehangatan. Betul. Dan intimacy. Kalau secara medis juga mungkin ada hormon yang dihasilkan saat berpelukan. Betul. Ya. Serotonin, dopamin, dan seterusnya. Berarti memang benar ya tontonan kita selama ini Teletubbies itu mengajarkan hal baik. Lain lagi Pak, itu Pak, bukan itu. Berpelukan. Saya pernah baca satu quotes di Instagram ya. Instagram ini salah seorang pastor, masih muda. Saya pikir agak gitu, tapi saya pikir benar. Jadi dia kalau nggak salah bilang gini, kalau kamu seorang pria ya, kalau kamu masih apa ya istilah ya, nyemek pantat istrimu, kamu dalam track yang benar. Masih squeeze. Pantat istrinya sendiri loh ya. Anda dalam track yang benar gitu. Dan itu reply-nya macam-macam. Yes, pastor ya. Saya juga ikut komen waktu itu. Yes. Saya mention istri saya. Jadi memang intimacy itu yang dilakukan kepada pasangan ya. Nah, intimacy itu is not always sexual. Seringkali yang sangat menyakitkan bahwa justru kehidupan seksual. Artinya banyak wanita konseling kecewa dengan pernikahannya karena dia hanya disentuh ketika suaminya ada kebutuhan dan tertentu. Kebutuhan biologis akhirnya istrinya disentuh gitu ya. Tapi intimacy dalam bentuk sentuhan yang lain itu tidak pernah. Intimacy sederhana sebetulnya. Misalnya dalam bentuk bagaimana kita memberikan pandangan yang lembut pada istri. Ya kan? Kalau kita marah kan. Itu berpengaruh memang pandangan. Sangat mempengaruhi, sangat berpengaruh. Jelas itu. Oke. Ya kadang-kadang kita lagi in the middle of something kan. Istri tanya sesuatu. Ya kan gitu. Ya udah enggak enak.
Dia udah nggak enak. Itu sesuatu sekali kalau untuk wanita, iya. Kita lagi sibuk apaan gitu ya. Terus Dan habis pertanyaan itu kan seringkali kurang penting bagi kita. Habis itu kamu squeeze. Ya, Parah dia. ya udah nggak ini. Apa sih? Oke. Ini berarti mungkin untuk para pria-pria ya. Berarti apa sebenarnya yang diinginkan dari wanita dalam pernikahan? Oh, Sederhana, dicintai. cintai. Ya. To be loved. To be loved. Dengan caranya, dengan cara yang dia mau. Oke. Nah, itu. Ya kan biasanya kan begini. Saya ini sudah cinta mati-matian sama kamu. Kalau enggak ngapain aku kerja sekeras ini Iya, untuk kamu. iya, oke. Padahal bukan itu Bukan yang itu. dibutuhkan. Wanita mungkin kalau pendapatan suaminya berkurang tetapi waktu untuk dia bertambah. Tentu tidak di rumah terus-terusan, itu berarti malas juga kalau bekerja. Itu mungkin saja merupakan bahasa cintanya, ya kan? Sedangkan kalau laki-laki minta dihormati, ada respect. Ya, yang paling tidak kita sukai biasanya adalah kalau wanita menyela pembicaraan kita di depan umum atau bahkan menjelekkan. Ya, Itu pelanggaran, itu kartu merah berapa kali itu. Itu nggak boleh. Dan seorang suami, seorang pria perlu diberi tempat, perlu diberi ini. Ya. Salah pun kalau di depan umum tidak disalahkan secara langsung. Oke. Ya, ini tips and trick. Mudah-mudahan bisa menjawab ya, ataupun jadi itu tadi informasi. Informasi dan inovasi. Inovasi. Akan menginspirasi. Dan juga bisa menginspirasi dan Motivasi. dilakukan. Motivasi. Biar enggak Edukasi. Biar enggak frustasi. Enggak, Iya, nanti kalau ada restorasi. Ada restorasi. kalau nggak restorasi bisa depresi. Luar biasa betul. Terus menarik sekali. Jadi kita bicarain nggak kerasa ya. Cuman Dokter Paulus sejak kapan terjun di concern di bidang Saya memang agak aneh. Jadi saya melihat ada masalah-masalah yang besar dalam dari cerita, dari pengalaman saya melihat kondisi rumah tangga orang itu sejak umur 17. Wow. Dan saya pikir pasti ada tips, ada kunci, ada rahasia yang tidak banyak mereka tahu. Umur 17 udah mikir kayak gitu. Iya. Kita ngapain? Masih main. Masih main. Ya bukan berarti saya hanya memikirkan itu, tetapi mulai memikirkan itu dan mencari jawabnya. Dan kebetulan pas ketemu satu buku namanya Love Life. Love Life. Ya, itu menjelaskan semua. Ternyata ada ilmunya. Oke. Rumah tangga ini ada ilmunya. Ya kita kadang-kadang jadi suami dan istri, kita merasa kalau sudah dewasa kita sudah punya ilmunya semua. Ternyata tidak. Nah, ya acara semacam ini mungkin sedikit banyak memberikan ilmu lah untuk yang menikah maupun yang belum menikah. Oke, berarti ada ilmunya. Ilmunya apa? Nah, mungkin nanti bisa diulang dari awal. Jadi bisa play lagi, rewind lagi, bisa anu lagi. Jadi memang alurnya kita maju mundur ya. Jadi mundur, kayak film kayak gitu kan. Jadi apa sih biar bisa diulang lagi. Itu alasannya. Biar view-nya agak panjang gitu kan ya. Itu alasan aja karena kita nggak skrip, skrip lebih rapi. Dokter Paulus, thank you. Pembicaraan kita. Welcome. Jadi sangat menginspirasi. Iya. Hal-hal yang praktikal bahkan ya. Yes. Seringkali kan kita kalau hal seperti ini kadang-kadang terlalu diawang-awang. Tapi ini Dokter Paulus memberikan dengan sederhana, dengan hal yang sangat praktis dan bisa dilakukan harusnya. Iya. Seperti itu. Harus dipraktekkan juga dan dirawat yang penting ya dengan hal-hal yang kecil. Dokter Paulus akhir-akhir ini apa saja yang kesibukan atau yang sedang dilakukan? Yang sedang dilakukan. Ya wawancara kayak gitu. Kalau sini, kadang-kadang kita disekat balik. Enggak lah, jadi sekarang kan seasons of life-nya kan sudah punya cucu, sudah punya 2 anak yang sudah berangkat dewasa, sudah menikah. Jadi ada seasons of life ya. Ada challenge-nya juga ada pada waktu itu. Setiap orang akan punya challenge masing-masing sesuai dengan siklus kehidupan, bukan siklus kehidupan, fase kehidupan. Ada yang baru menikah, ada yang istrinya hamil, misalnya Fabian, gitu. Itu stresnya lain, beda-beda, masalahnya lain. Ya, kalau kami ada yang sudah punya anak masuk SD dari TK itu beda juga.
anak yang sudah mau masuk remaja kayak saya. Beda lagi. Semuanya beda. Sudah mulai ada ini berontak. Dan itu harus disikapi dengan sebaik-baiknya. Ini kayaknya bakal sering ngundang Dr. Paul soalnya beda nih. Ini kan tadi pernikahan, sekarang nanti masuk tentang kehidupan family-nya ya. Ya kalau saya sekarang juga ya sudah lebih bebas. Sudah lebih bebas karena anak-anak sudah diluncurkan, mereka sudah berusaha sendiri dan kita tinggal mengiringi dengan doa-doa kita. Nah, gitu aja. Iya, itulah fase-fase kehidupan ya. Kalau kita terus setiap musim itu bersama Tuhan, kita pasti. Nah, sehingga sekarang lebih banyak fokus untuk membantu mempersiapkan pasangan-pasangan yang mau menikah. Kira-kira sudah 200 lebih pasangan yang sudah lewat kami. Dan iya oke, menarik. Mudah-mudahan semuanya bisa menjadi pasangan yang jadi berkat buat yang lain juga ya. Thank you, Paulus. Terima kasih. Thank you, terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih. Demikian episode kedua dari MDC Talks saat ini. Kita berharap episode tetap menjadi inspirasi dan informasi dan edukasi tambahan ya. Inovasi juga agar untuk masa depan yang lebih cerah. Saya Lukas Nisislo. Saya Fabian Yudhistira. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye. Tuhan memberkati. God bless you.